Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan membedah kisi-kisi TKA Matematika. Pada kesempatan ini yang saya bedah adalah materi aljabar, tetap seperti video sebelumnya. Submaterinya adalah sistem pertidaksamaan linier. Di dalamnya adalah eh, program linier. Ya. Kemudian pada video pertama saya jelaskan bagaimana menggambar garis lurus. Ya. Nah, sekarang saya lanjutkan juga masih menggambar garis lurus, tetapi pada hal yang berbeda. Ini contohnya ini. Nah, pada layar sebelah tuh ada persamaan garis. Ada persamaan garis. Nah, pada kesempatan ini saya akan mengilustrasikan persamaan garis yang ada di sebelah kiri itu ke dalam bentuk geometris. Nah, yang pertama, yang nomor 5, ini soal nomor 5 yang saya eh, apa ilustrasikan ke dalam bentuk geometris, garis yang persamanya Y sama dengan 2 begitu. Nah, sama dengan video sebelumnya. Berarti membuat sumbu koordinat. Nah, membuat sumbu koordinat. Nah, ini. Nah, ini sumbu X, ini sumbu Y. Nah, caranya adalah maka kita di sini harus menunjukkan 2. Karena Y sama dengan 2. 2 ini artinya adalah 0,2. Berarti untuk mengilustrasikan secara geometris dari persamaan garis Y sama dengan 2 ya, membuat garis yang melalui 0,2, 2 itu berarti 0,2, yang sejajar sumbu X. Nah, ini. Nah, sejajar. Nah, ini adalah garis yang merupakan ilustrasi geometris dari garis yang persamanya Y sama dengan 2. Tuh. Berikutnya, misalkan lagi soal nomor 6. Nah, soal nomor 6. Nomor 6. Tadi soal nomor 5. Sekarang soal nomor 6. Nah, akan mengilustrasikan bentuk geometris dari garis dengan persamaan Y sama dengan 5. Y sama dengan 5. Ya. Membuat sumbu koordinat dulu. Buat sumbu koordinat dulu. Membuat sumbu koordinat. Ingat, antara sumbu X dan sumbu Y itu harus tegak lurus. Ini sumbu X, ini sumbu Y, begitu. Y sama dengan 5 menunjukkan pada sumbu Y itu bilangan 5. Ini 5. 5 itu artinya 0,5. Berarti membuat garis yang melalui 0,5 ini yang sejajar dengan sumbu X. Nah, ini. Nah, ini garis yang saya buat ini adalah ilustrasi geometris dari garis dengan persamaan itu. Nah, terus ya. Nah, itu. Nah, misalkan saya contohkan lagi. Gambar Y sama dengan min 3. Bagaimana ilustrasi secara geometris garis dengan persamaan Y sama dengan min 3. Ya, membuat sumbu koordinat. Membuat sumbu koordinat. Nah, itu ini sumbu Y, ini sumbu X begitu. Nah, ya berarti mencari yang menunjukkan min 3. Kira-kira di sini min 3. Nah, min 3 titik ini titik ini. Artinya titik ini adalah titik 0,3. Membuat garis yang melalui 0,3 ini yang sejajar dengan sumbu X. Garis seperti ini. Nah, ini tarik garis. Nah, garis ini adalah ilustrasi dari ilustrasi geometris
Ilustrasi setelah geometri dari garis dengan persamaan Y sama dengan min 3. Ini penting ini. Saya ulangi lagi, kalau ini itu 2, maka titik ini harus 2. Tarik, maka ini ilustrasi garis secara geometris dari Y sama dengan 2. Kalau ini 5, maka ini titik ini harus 5. 0,5 maksudnya. Kalau ini min 3, maka ini harus titik ini adalah 0,3 dan seterusnya. Tuh, ini penting yang harus kalian pahami konsep ini. Berikutnya, saya akan menjelaskan. Nah ini 7. Nah, saya akan menjelaskan 7. Penampakan secara geometri itu seperti apa? Kalau garis itu persamaannya adalah X sama dengan 0. Itu kan? Nah, ini kan penampakan ini. Belajar penampakan. Nah, di situ akan saya jelaskan bagaimana mengetahui penampakan. Nah, 7 itu. Dari garis dengan persamaan X sama dengan 0. Nah, penampakannya seperti apa? Nah, saya buat sumbu koordinatnya. Nah, harus siku-siku antara sumbu X dan sumbu Y. Nah, ini sumbu X, ini sumbu Y. Nah, perhatikan. Kalau di sini itu min 1, artinya itu kan 0,-1. Kalau di sini menunjukkan min 2, artinya itu kan titik ini itu adalah 0,-2. Sorry, kok min 2? Sorry, ini 1. Kok min 1? Di atas sumbu X. Ini 1, ini 2. Berarti kalau ini titik ini adalah 0,1. Titik ini kalau ini menunjukkan 2, berarti 0,2. Sorry, dasar teknis. Kemudian kalau di sini nanti negatif 1, titik ini nanti akan menunjukkan 0,-1. Kalau ini negatif 2, maksudnya titik ini menunjukkan 0,-2. Perhatikan di sini. Ternyata ini dari sini kita bisa sebut sepanjang sumbu Y ini, X-nya 0, X-nya 0, X-nya 0, X-nya 0. Nah, berarti siapa penampakan dari garis dengan persamaan X sama dengan 0? Ada sumbu Y sendiri. Jadi ini adalah X sama dengan 0. Nah, jadi nama lain dari sumbu Y itu adalah X sama dengan 0. Garis dengan persamaan X sama dengan 0. Jadi penampakannya X, garis X sama penampakan dari garis dengan persamaan X sama dengan 0 siapa? Ya sumbu Y ini. Sekarang, nomor 8. Siapa penampakan dari Y sama dengan 0? Nah, saya buat sumbu koordinat dulu. Nah, sumbu koordinat. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Perhatikan sekarang. Kalau saya mempunyai titik di sini itu 1, maknanya ya 1,0. Dan itu. Kalau di sini titik ini menunjukkan 2, maknanya titik itu adalah 2,0. Kalau di sini itu menunjukkan 3 begitu, ya maknanya 3,0 gitu. Kalau di sini nanti adalah min 1, ya maksudnya adalah min 1,0. Kalau di sini menunjukkan min 2, maksudnya adalah min 2,0 dan seterusnya. Nah, ternyata coba perhatikan. Di sepanjang sumbu X ini, Y-nya itu 0, 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 X, Y kan? Berarti apa? Penampakan dari Y sama dengan 0 itu tak lain bukanlah sumbu X.
Jadi nama lain dari dada sumbu X itu ya garis dengan persamaan Y sama dengan 0. Nah, itu penting. Nah, itu penting untuk membahas sistem pertidaksamaan linier. Nah, itu menggambar garis sudah. Saya jelaskan konsepnya. Berikutnya, yang akan saya jelaskan berikutnya ini. Nah, ini sekarang kita masuk ke bedah konsep menentukan daerah penyelesaian atau menentukan himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linier satu variabel. Nah, ini yang akan saya bedah konsepnya. Nah, di situ ya ini selamat tinggal persamaan garis. Di situ saya langsung ke mendemonstrasikan ke contoh bagaimana menggambar atau menentukan himpunan penyelesaian dari sebuah pertidaksamaan linier sekarang. Ini bedah konsep. Penting bedah konsep ini. Nah, langsung ini untuk daerah penyelesaian ini kaitannya dengan daerah penyelesaian. Nah, ini penting sekali di awal ini. Nah, daerah penyelesaian. Nah, yang pertama yang saya contohkan adalah bagaimana menggambar daerah penyelesaian dari 3X ditambah 10Y kurang dari 30. Ini ya, contohkan langsung. Contohkan langsung. Pertama, nah, maka keterampilan menggambar garis itu penting di sini karena dipraktekkan di sini. Langkah pertama yang menggambar garis dengan persamaan 3X plus 10Y sama dengan 30. Langkah pertama itu menggambar garis. Nah, digambar garis. Tapi sebelum menggambar garis, saya gambar sumbu koordinatnya dulu. Sumbu koordinatnya dulu. Nah, ini sumbu X, ini sumbu Y. Jadi langkah pertama untuk menentukan daerah penyelesaiannya itu di mana. Yang gambar garis, ingat gambar. Ditutupi. Untuk menentukan siapa X-nya ya ditutupi. 3X sama dengan 3X sama dengan 30. 3X sama dengan 30 berarti X sama dengan 30 per 3. 10. Nah, kira-kira di sini. Ini sketsa ini adalah 10. Jadi ditutupi 3X sama dengan 30 berarti X-nya nanti sama dengan 30 per 3, 10. Sama halnya yang cara menentukannya siapa Y-nya? Ya X-nya ditutupi. 10Y sama dengan 30 berarti Y-nya sama dengan 30 per 10. Berapa? 3. Kalau ke sini itu rentang sini 10, 3 kira di sini. Nah, titik ini. Ini menunjukkan 3. Ini menunjukkan 10. Ingat, 10 itu adalah 10,0. Tadi, barusan tadi. 3 ini menunjukkan titik ini adalah 0,3. Ya, langkah pertama membuat garis dengan persamaan 3X plus 10Y sama dengan 30. Nah, ini. Nah, perhatikan di sini. Maka garis yang saya bentuk ini akan membelah menjadi koordinat kartesius, sistem koordinat kartesius ini akan membelah, jadi garis yang saya buat ini akan membelah menjadi dua bagian. Bagian yang atas ini dan bagian yang bawah. Bagian yang ada di atas garis ini dan bagian di bawah. Nah, daerahnya di ataskah atau di bawah? Di atas garis ini kah ini atau di bawah garis ini di sini? Nah, maka diuji. Harus diuji. Nah, saya memilih titik uji. Titik ujinya 0,0. Apakah harus 0,0? Tidak harus. Tapi saya memilih 0,0 karena lebih sederhana nanti. Diuji dengan titik 0,0. Titik 0,0. Diuji 0,0. Uji. Titik uji.
Diuji di mana? Ini diujikan di sini. Nah, 3x ini kan x-nya 0, y-nya 0. Berarti x-nya diganti 0, y-nya diganti 0. 3 kali 0 ditambah 10 kali 0. Apakah kurang dari 30? Gitu loh, diuji di situ. Diuji. Diuji di situ. Kita cek, uji. 3 dikalikan 0 itu 0, 10 dikalikan 0, 0 berarti ini bernilai 0. Apakah 0 itu kurang dari 30? Iya, iya. Berarti daerah penyelesaiannya nanti adalah daerah yang berada di bawah garis ini. Karena tadi salah satu titik yang ada di bawah garis ini, yaitu 0,0, setelah diuji ternyata membuat pernyataan ini menjadi benar, yaitu 0 kurang dari 30. Benar. Berarti daerahnya di bawah. Nah, tapi ini perlu saya berikan catatan di awal. Catatan, ini penting. Ya, catatan. Catatan kesepakatan bahwa ya, arsiran, arsiran itu, arsiran itu adalah bukan DP. Arsiran bukan DP, bukan daerah penyelesaian maksud saya. Karena daerah penyelesaiannya berada di bawah, berarti yang atas saya arsir. Yang saya arsir ini bukan daerah penyelesaian. Di mana DP-nya? DP-nya ya di sini. Semua daerah, nah, jika saya tutup begitu, saya tutup. Semua daerah yang ada di sini itu adalah DP. DP-nya di mana? Semua. DP-nya ya berada di bawahnya garis garis ini. Ini DP. Ingat loh ya, arsiran bukan DP. Arsiran bukan DP. Berarti yang tidak diarsir adalah DP. Nah, yang tidak diarsir ini adalah DP. Ini penting. Penting. Pertanyaannya, apakah setiap arsiran itu bukan DP? Ya tergantung kesepakatan. Tapi dalam hal ini yang perlu kita sepakati, arsiran adalah bukan DP dalam rangka nanti memudahkan untuk mencari daerah penyelesaian. Saya ulang ya. Apakah arsiran itu selalu bukan DP? Tergantung kesepakatan. Dalam hal ini kesepakatannya adalah arsiran. Arsiran adalah bukan DP. Tuh. Nah, berikutnya yang saya contohkan adalah ini. Dua ini. Yang saya contohkan adalah dua. Bagaimana menggambar daerah penyelesaian dari 4x plus y lebih dari sama dengan 8. Nah, ini. Kita balik. Nah, nomor 2 itu saya akan demonstrasikan bagaimana menentukan daerah penyelesaian dari 4x ditambah y lebih daripada 8. Ingat ya, tetap ini nanti arsiran adalah bukan DP. Tetap, karena itu saya gunakan terus ini. Arsiran adalah bukan DP. Nah, saya menggambar ini sumbu koordinat dulu. Saya menggambar sumbu koordinat dulu. Menggambar sumbu koordinat. Nah, ini. Ini adalah sumbu X, ini adalah sumbu Y. Gambar. Langkah pertama tetap menggambar garis dengan persamaan 4x plus Y sama dengan 8. Tutup Y-nya. Kalau 4x sama dengan 8, X-nya sama dengan 2. Ya, 2 kira-kira di sini. Nah, 2. 2. Begitu juga untuk menentukan siapakah Y-nya, ya
X-nya tutup. Berarti Y sama dengan 8. Kalau ke sini 2, 8 kira-kira di sini. Ini 8. Ingat, 2 itu ada 2,0. Sementara 8 itu ada 0,8. Karena pada sumbu Y. Langkah pertama adalah menggambar garis ini. Ya, yang seperti itu. Makanya video pertama penting bagaimana cara menggambar garis. Nah, ini. Nah, sama garis yang saya buat ini, membagi daerah sistem koordinat kartesian menjadi dua bagian. Bagian yang kanannya sama bagian yang kirinya. Ini pembatas ini. Pembatas. Jadi garis ini sebagai pembatas antara daerah yang ada di kanannya dengan daerah yang ada di kirinya. Pembatas. Penting garis ini. Nah, pertama kan membuat garis ini sudah terbuat. Sekarang kita uji. Yang paling enak ujinya 0,0, tetapi tidak harus 0,0 ya. Tapi ini 0,0 yang saya gunakan, sederhana. Ujinya itu adalah 0,0. Artinya X-nya ini diganti 0, Y-nya diganti 0. Kita uji. Yang diuji adalah yang berada di kirinya garis ini. Ada ini yang diuji. Yaitu titik 0,0. Nah, diuji, disubstitusikan ke persamaan ini. Ketidaksamaan ini maksud saya. Kita uji 0,0. 4 dikalikan 0 ditambah 0. Karena X-nya 0, Y-nya ini 0. Apakah lebih dari 8? Nah, dihitung dulu. 4 dikalikan 0, 0. Tambah 0, 0. Berarti 0. Apakah 0 itu lebih dari 8? Kan salah. Berarti titik yang diuji tadi bernilai salah ketika disubstitusikan ini. Berarti daerah yang berada di kirinya garis ini, daerah yang ada di sini, itu bukan DP karena salah. Nah, ini bukan DP. Tadi ingat, yang bukan DP saya arsir. Karena tadi ternyata 0 diujikan di sini menyebabkan ini menjadi pernyataan yang salah, yaitu 0 kok lebih besar dari 8, salah kan? Berarti ini 0 ini salah satu titik yang berada di daerah bukan penyelesaian. Berarti semua titik yang sekubu dengan 0, berarti di sini yang sekubu dengan 0,0 itu, berarti bukan daerah penyelesaian. Terus di mana dia misalnya? Di sini, di kubu sebelah. Nah, di sini DP. Saya ulangi ya. 0,0 tadi saya ujikan ke ketidaksamaan ini. Ternyata bernilai salah. 0 kok lebih besar daripada 8 salah. Berarti semua titik yang berada di sekubu dengan 0 di sini itu bukan DP. Saya arsir. Nah, titik mana yang DP? Yang kubu sebelah. Kalau ini bukan berarti sebelahnya. Inilah DP-nya. Nah, itu penting buat kalian. Nah, ini saya beri contoh satu soal lagi. Ya, untuk lebih mendalam. Misalkan disuruh menggambar daerah penyelesaian dari 4X dikurangi 3Y kurang dari 12 misalkan. Misalkan ini sebagai pendalaman. Ingat, yang arsiran bukan daerah penyelesaian. Yang gambar koordinat kartesius, menggambar sumbu koordinat. Nah, sumbu sumbu Y, ini sumbu X, ini sumbu Y. Langkah pertama tetap menggambar garis dengan persamaan ini. Tutup Y-nya. Nah, berarti 4X sama dengan 12, X-nya adalah 3. X-nya 3. Ya, kira 3 di sini. Ini 3. Nah, 3. Untuk menentukan Y-nya tutup ininya. Min 3Y sama dengan 12, Y-nya sama dengan min 4. Nah, min 4. Ini, min 4 di sini, garis sini. Min 4. Negatif 4 di sini. Ya, kita buat garis. Sorry, Kak, lurus. Nah, ini, garisnya ini. Nah, garis pertama
pasti membuat garis dengan persamaan 4x min 3y sama dan 12 secara geometri ini. Buat ini. Makanya penting di video pertama. Nah, sudah terbentuk garisnya, tetap diuji. Siapa ujinya? Titik ujinya itu yang paling enak ya 0,0. 0,0. Diuji kemana? Di pertidaksamaan linear ini. Diuji. X-nya diganti 0, Y-nya diganti 0. Nah, X-nya diganti 0, berarti 4 dikalikan 0, ditambah Y-nya diganti 0. Sorry, ini min 3. Min 3, Y-nya digantikan 0, berarti 0. Apakah kurang daripada 12? Ya dihitung. Ini 0, ini 0, berarti 0. Apakah kurang daripada 12? Benar, 0 kurang dari 12. Berarti titik ini adalah bagian dari daerah penyelesaian. Semua titik yang sekubu dengan ini, berarti di sini semuanya adalah daerah penyelesaian. Sekubu dengan 0. 0 kan berada di kirinya garis ini. Berarti semua titik yang sekubu dengan 0 yang berada di kirinya garis ini, berarti dia merupakan daerah penyelesaian. Yang bukan mana? Ya kubu sebelah. Kalau ini DP, karena 0 tadi, titik 0,0 diujikan di sini, menjadi pernyataan yang benar, yaitu 0 kurang dari 12. Berarti semua titik yang sekubu dengan 0,0, artinya yang terletak pada sebelah kirinya garis ini, adalah daerah penyelesaian. Yang bukan mana? Sini. Ini bukan ini. Ini bukan. Bukan. Lah yang bukan kan diarsir. Nah, yang beda kubu dengan ini. Yang sekubu dengan 0,0 adalah DP-nya. Daerah penyelesaiannya. Saya ulangi. 0,0 disubstitusikan ke pertidaksamaan ini menjadi pernyataan yang benar. Karena 0 itu kurang dari 12. Berarti semua titik yang sekubu dengan 0,0, artinya semua titik yang berada di kirinya garis ini, berarti dia DP. Berarti kubu sebelah bukan DP. Bukan DP, saya arsir. Nah, itulah contoh bedah konsep yang berkaitan dengan bagaimana menggambar daerah penyelesaiannya. Nah, agar kalian lebih mendalami apa yang saya sampaikan pada video ini, nah kalian harus berlatih. Ini berlatihnya. Gambar DP ini. Gambar DP-nya itu. Kalau ini yang nomor 5 itu bukan gambar DP. Gambar garis ini. Misalkan 5 itu Y sama dengan min 6. Yang ke-7 itu Y sama dengan 4. Yang ke-8 itu Y sama dengan min 1. Yang ke-9 nanti, 6, 7, 8, gambar garis. Kalau ada Y sama dengan 10 misalnya. Nah, ini kalian kerjakan agar apa yang saya jelaskan pada video ini bisa kalian pahami dengan maksimal. Jadi latihan itu untuk memaksimalkan pemahaman. Itu saja kali ini dari saya. Semoga ada guna dan manfaatnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.